Hai sahabat semestaku, saya pernah mengatakan, temukan guru. Temukan guru yang membimbing kita dengan ilmu. Kemudian temukan guru yang mengajarkan kita untuk mengontrol emosi, mengontrol pikiran, dan juga untuk mencapai kesadaran. Jadi, yang saya maksud di sini adalah guru sejati. Siapa sih guru sejati? Pertanyaannya pasti akan seperti itu. Jadi, guru sejati adalah guru yang menuntun, yang membimbing, dan juga yang selalu mengingatkan kita untuk mencapai kesadaran. Setiap orang sebenarnya memiliki guru sejati, karena guru sejati itu sendiri ada di dalam hati, di dalam hati nurani. Tapi tidak semua orang bisa mendapatkan tuntunan, tidak semua orang bisa mendapatkan bimbingan, dan juga tidak semua orang bisa mendapatkan petunjuk dari sang guru sejati. Ini disebabkan oleh hati kita yang masih tertutup. Tertutup oleh kesalahan-kesalahan yang sudah pernah kita lakukan, oleh perbuatan-perbuatan kita yang pernah kita berbuat di masa lalu, entah itu kita sadari ataupun tidak, entah itu kita sengaja ataupun tidak. Jadi kenapa kita tidak bisa mendengarkan tuntunan atau bimbingan dari sang guru sejati yang ada di dalam hati nurani? Itu karena hati kita masih tertutup oleh kesalahan-kesalahan yang sudah pernah kita lakukan. Sebenarnya kita bisa mencoba untuk mendapatkan tuntunan ataupun bimbingan dari sang guru sejati. Jadi secara umumnya memang adalah kita harus banyak melakukan kebaikan, kemudian harus banyak berbuat baik, dan juga agar supaya hidup kita ini bisa bermanfaat untuk sesama makhluk ciptaan Tuhan, dan juga supaya keberadaan kita ini bisa menjadi berkah untuk orang lain. Jadi bagaimana cara untuk bertemu dengan guru sejati? Secara umumnya kita harus banyak-banyak berbuat baik, harus selalu mengontrol pikiran kita, mengontrol emosi kita. Kemudian kita harus bersabar dan juga belajar untuk bermeditasi, untuk diam, untuk hening, supaya kita bisa benar-benar yang namanya mendengarkan apa kata hati nurani kita. Karena di sana, di dalam hati nurani kita, ada cahaya ketuhanan, ada penuntun kita, ada pembimbing kita, tentunya di jalan kebenaran. Jadi apapun yang terjadi dengan diri kita, sebenarnya kita sudah mendapatkan petunjuk. Apalagi kalau kita berada pada saat kita membutuhkan pertolongan, membutuhkan jawaban, membutuhkan bantuan. Sebenarnya selalu ada yang namanya bimbingan dan juga tuntunan. Tapi kadang kita sendiri yang masih ragu, kemudian tidak percaya dan tidak yakin dengan diri kita sendiri,
dengan kemampuan kita sendiri. Jadi cobalah untuk mulai bermeditasi, mulai diam, mulai hening. Jadi pada saat kita melakukan meditasi, kita biarkan semua rasa yang hadir. Entah itu rasa marah, rasa kecewa, takut, cemas, khawatir, atau apapun itu yang hadir pada saat kita melakukan meditasi. Biarkan semua rasa itu menyampaikan pesannya. Posisikan diri kita sebagai pengamat, tanpa perlu menganalisa. Biarkan semuanya datang dan hadir pada saat kita diam, pada saat kita meditasi. Setelah semua rasa yang hadir dalam diamnya kita, peluk semua rasa itu. Kemudian sadari bahwa segala yang terjadi terhadap diri kita memang terjadi atas kehendak Tuhan. Setelah kita bisa menyadari itu, baru kita akan bisa yang namanya hening. Karena kita sudah bisa meredam segala rasa yang hadir. Baru kita akan bisa hening. Setelah kita bisa hening, baru kita akan bisa melihat. Kita akan bisa sampai ke titik nung. Terlihat, jelas, nyata. Ya. Jadi memang dimulai dengan diam, dengan tenang. Setelah kita bisa tenang, baru kita bisa hening. Selanjutnya kita akan sampai di titik nol. Ini memang tidak mudah, ya, tapi harus dilakukan secara sadar, secara yakin. Apalagi memang dalam hal ini, dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun, kita tidak bisa yang namanya mengandalkan orang lain. Kita harus bisa mengandalkan diri kita sendiri. Oleh karena itu, kenapa kita harus mendapatkan bimbingan, mendapatkan tuntunan? Karena memang apa yang kita inginkan, apa yang kita mau, hanya diri kita sendiri yang tahu. Kemudian siapa diri kita, siapa jati diri kita pun hanya diri kita sendiri yang bisa mengetahui itu. Jadi mulai sekarang coba untuk belajar tenang, belajar meditasi, belajar diam, ya, untuk mendapatkan tuntunan dan bimbingan dari guru sejati. Karena guru sejati ini sifatnya gaib, ya, atau niskala. Karena memang ruh kita sendiri bersifat gaib. Jadi memang dibutuhkan keyakinan dan juga dibutuhkan kesadaran untuk bisa melakukan itu. Dan dengan harapan supaya kita selalu mendapatkan tuntunan, mendapatkan bimbingan, dan juga mendapatkan petunjuk dari Sang Guru Sejati yang ada di dalam hati nurani kita. Supaya kita selalu ada di jalan kebenaran, jalan menuju kehendak Tuhan. Karena memang segala sesuatu terjadi atas kehendaknya. Terima kasih, ya. Semoga kita selalu mendapatkan tuntunan, mendapatkan bimbingan, dan mendapatkan petunjuk dalam keadaan apapun. Salam santun dan salam rahayu.